Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama aku Anindya Salsabila. Di sini aku ingin menjelaskan tentang publik internal dan eksternal dalam hubungan masyarakat. Yuk simak pembahasannya. Sebelum masuk publik internal dan eksternal, apa itu public relation atau humas? Nah, public relation atau humas adalah sebagai jembatan antara perusahaan atau organisasi dengan publiknya. Fungsi dari humas ini adalah manajemen yang membangun dan mempertahankan hubungan baik dan bermanfaat antar organisasi dengan publik yang mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan organisasi tersebut. Jadi, PR atau hubungan yang kita tahu hubungan masyarakat itu merupakan kedudukan dalam suatu perusahaan atau organisasi sebagai penghubung antar perusahaan atau organisasi dengan publiknya. Dalam PR dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori nih. Salah satunya yang aku bahas ini adalah publik internal dan eksternal. Apa itu publik internal? Publik internal dalam hubungan masyarakat adalah kegiatan yang ditujukan untuk internal publik, organisasi atau perusahaan. Publik internal bisa dikatakan publik yang menjadi bagian dari unit atau bagian perusahaan organisasi itu sendiri. Oleh sebab itu, publik internal yang semua elemennya dapat mempengaruhi secara langsung dalam keberhasilan perusahaan. Nah, pengertian publik dalam hal ini dibatasi kepada pengertian sekelompok individu yang terlibat pada satu kegiatan dan diikat oleh satu perhatian dan kepentingan perusahaan guna mencapai satu tujuan. Publik internal dibagi menjadi tiga, yaitu publik internal primer, yaitu publik utama perusahaan yang menentukan hidup matinya perusahaan. Contoh, pimpinan karyawan instansi yang bersangkutan. Kedua, publik internal sekunder, publik kurang penting bagi perusahaan. Contohnya, keluarga pimpinan dan keluarga karyawan yang bersangkutan. Tiga, publik internal marginal, publik yang bisa diabaikan. Contohnya, pensiunan, pegawai tidak tetap, dan alih. Beberapa bentuk hubungan internal dalam perusahaan yaitu employee relation atau hubungan dengan para pekerja atau para karyawan. Untuk memelihara hubungan khususnya antara manajemen dengan para karyawannya. Hubungan ini dalam rangka kepegawaian secara formal. Kedua, manager relation atau hubungan dengan para manajer. Untuk memelihara hubungan baik dengan para manajer di lingkungan perusahaan. Manajer inilah orang yang mengabdikan dirinya bagi kepentingan perusahaan melalui kemampuannya dalam mengelola perusahaan agar dapat menghasilkan keuntungan sesuai dengan tujuan perusahaan. 3. Labor relation atau hubungan dengan para buruh. Kegiatan public relation dalam rangka memelihara hubungan antara pimpinan dengan serikat buruh dalam perusahaan. Nah, dan hubungan ini turut menyelesaikan masalah-masalah yang timbul antara keduanya. Disinilah letak peranan public relation di mana ia harus mengadakan tindakan-tindakan preventif mencegah timbulnya kesulitan-kesulitan. Keempat, ada stockholder relation. Stockholder relation atau hubungan dengan para pemegang saham. Kegiatan PR dalam rangka memelihara hubungan dengan para pemegang saham. Ini juga sangat penting sebab besar kecilnya modal menentukan besar kecilnya perusahaan. Sehingga hubungan dengan stockholder ini tidak boleh dikesampingkan oleh pihak perusahaan. Stockholder tidak lain adalah untuk tujuan memajukan perusahaan. Eksternal adalah publik yang berada di luar organisasi atau instansi perusahaan yang harus diberikan penerangan atau informasi untuk dapat membina hubungan baik. Sama juga halnya dengan publik internal, maka publik eksternal juga menyesuaikan diri dengan bentuk atau sifat, jenis, dan karakter dari organisasi yang bersangkutan. Maka yang menjadi publik eksternal suatu organisasi akan berbeda dengan organisasi lainnya. Hubungan dengan publik di luar perusahaan merupakan keharusan yang mutlak. Oleh karena itu, perusahaan tidak mungkin berdiri sendiri tanpa bekerjasama dengan perusahaan yang lain. Kegiatan hubungan eksternal yang dilakukan oleh humas apa saja ya? Kegiatannya antara lain 1. Press relation atau hubungan dengan pihak pers. Hubungan dengan media dan pers adalah sebagai alat pendukung atau media kerja sama untuk kepentingan proses publikasi dan publisitas. Kegiatan ini untuk program kerja halus atau aktivitas public relation komunikasi dengan masyarakat. Nah, adanya hubungan baik dengan media dan pers memberikan banyak kemudahan. Kenapa? Karena perusahaan dapat mengontrol, mencegah, dan meminimalkan pemberitahuan yang salah atau negatif tentang perusahaan di media massa.
Contoh, perusahaan mengundang press conference saat meluncurkan suatu produk baru atau menemani permasalahan baru. Kedua, hubungan dengan pelanggan atau customer relation. Membina hubungan baik dengan pelanggan dilakukan dalam rangka meningkatkan loyalitas pelanggan dan kepercayaan dari produk dan perusahaan itu sendiri. Karena di samping mempromosikan hasil produksi perusahaan yang tentunya memberikan keuntungan di pihak perusahaan, juga ada keuntungannya bagi pihak konsumer, yaitu bagi pihak konsumer merupakan input tentang bagaimana barang tersebut digunakan dan apa keuntungannya jika konsumer menggunakan barang tersebut. Contoh, memberikan ucapan selamat pada hari raya kepada pelanggannya atau memberikan potongan harga. Ketiga, hubungan dengan pemerintah, government atau relation. Sebuah hubungan yang baik dengan pemerintah untuk memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan kebijakan yang akan diambil oleh kebijakan pemerintah, sehingga kebijakan tersebut direalisasikan sesuai dengan aturan pemerintah dan tidak melanggar hukum. Kegiatan public relation dalam rangka mengatur dan memelihara hubungan dengan pemerintah ini, baik pemerintah pusat maupun daerah atau dengan jabatan-jabatan resmi yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan. Contoh, mengundang pejabat pemerintah untuk meresmikan suatu acara perusahaan. Supplier relation atau hubungan dengan pemasok. Kegiatan public relation dalam rangka mengatur dan memelihara hubungan dengan para investor agar segala kebutuhan organisasi atau perusahaan instansi dapat diterima dengan baik. Nah, dengan melakukan kegiatan ini diharapkan dapat menciptakan kedekatan dan kepercayaan antar karyawan dengan masyarakat kepada perusahaan. Dengan demikian, terciptanya hubungan yang harmonis antara organisasi atau perusahaan dengan publik internal dan publik eksternal yang disampaikan secara informatif dan persuasif. Kedua informasi tersebut disampaikan juga harus jujur, teliti, dan sempurna. Itu dia pembahasan tentang publik internal dan eksternal dalam hubungan masyarakat. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.